Mungkin bisa ceritakan Mas, studio Alam Gamplong apa itu Mas? Oke, Gamplong Studio Alam Sleman ya, tepatnya namanya. Untuk itu sebenarnya di situ adalah pancingan dari kami untuk menjadi salah satu tracker wisata yang mungkin belum ada di Indonesia, yang berawal dari sebuah film. Jadi Gamplong Studio itu sendiri sebenarnya diciptakan untuk produksi sebuah film yang notabene kita akan membangun set-set yang sudah tidak ada di Indonesia ataupun di negara lain. Jadi yang vintage ataupun klasik seperti itu kita bangun di sini. Nah, siapapun di situ boleh berkarya, misalnya teman-teman dari seni ataupun pariwisataan. Nah, itu bisa dinikmati secara umum oleh pengunjung lain yang diharapkan bisa menjadi wisata edukasi. Ide awalnya gimana Mas? Ide awalnya? Ide awalnya kebetulan saya dulu lahir dari Gamplong sendiri. Orang tua saya berusaha di kerajinan tenun. Waktu itu karena bom Bali 1 dan 2 akhirnya istilahnya down ya. Waktu itu saya putar otak karena waktu itu saya kuliah hampir terancam putus karena tidak biaya. Akhirnya dengan berbagai media waktu itu kita mulai dari website dan sebagainya untuk dongkrak, namun tidak mampu ya. Akhirnya setelah saya kuliah saya terjun di entertain. Saya melihat peluang yang ada di sebuah film. Nah, itu karena ketika salah satu film itu mau memproduksi sebuah film, tidak ada tempat, akhirnya menyewa tempat dan itu harus membangun. Setelah dibangun harus dibongkar. Saya menilai itu 3 kali biaya. Akhirnya saya punya ide gimana kalau ada suatu tempat yang tidak perlu nyewa. Nah, di situ bisa dijadiin sebagai wisata juga, saya berpikir itu. Akhirnya saya mempunyai ide, saya tawarkan dengan Mas Hanung waktu itu. Ya sebelumnya dengan sutradara dan PH yang lain, tapi ya kurang tertarik mungkin. Akhirnya yang tertarik adalah Mas Hanung. Ya, dari segi produksi film sendiri cukup menekan biaya karena sudah tidak perlu nyewa tanah, tidak perlu biaya bongkar, hanya perlu biaya bangun saja. Jadi ada simbiosis mutualisme. Nah, setelah itu terus kita ajukan, kita minta pengelolaan hak cipta dari sebuah film tersebut untuk dinikmati orang banyak. Nah, akhirnya bangunan-bangunan yang di sini yang berhak cipta berhak kita kelola dan ya bisa dinikmati secara umum kayak gitu. Tahun berapa itu berdirinya? Kalau untuk pembangunan mulai dari September 2017. Nah, itu waktu itu proyek pertama itu film Sultan Agung yang diproduksi oleh Bu Muriati Sudibyo, setelah dari Mas Hanung. Nah, itu kita dikasih waktu 1,5 bulan untuk menyelesaikan semua set ini, dari set pasar, set keraton, Beteng Batavia, dan set hutan, termasuk tempat ini juga sebagai Kampung Mataram waktu itu. Itu cuma dikasih waktu 1,5 bulan. Ya sebenarnya waktu itu kita juga berpikir kayaknya mustahil, tapi karena kita pingin kalau nggak ini kita ambil, tidak jadiin sebagai pilot project, kita nggak akan ada kesempatan untuk dipercaya lagi. Akhirnya ya waktu itu kita gandeng dengan beberapa tenaga dari luar dan warga dan juga waktu itu ya alhamdulillah tercapai walaupun molor 1 minggu waktu itu, tapi tetap masih bisa proses syuting karena syutingnya bisa estafet ya gitu. Selain Sultan Agung, film apa lagi yang pernah diproduksi di sini? Kalau untuk yang pernah diproduksi di sini total sampai saat ini kurang lebih 19 film. Ya, itu tidak semuanya dari Mas Hanung sendiri, ini sutradara lain juga banyak. Seperti hari ini juga sedang ada syuting juga. Ini ada di sana. Kemarin juga dari NU Pusat juga syuting di sini.
Jadi kalau ngomongin berapa yang sudah diproduksi sesuai dengan catatan kami itu kurang lebih 19 tambah yang ini 2 sekitar 21 film. Mas, setelah ini dijadikan lokasi wisata, antusiasme dari masyarakat sendiri seperti apa? Kalau masyarakat tentunya secara umum ya ini sangat antusias karena mungkin bagi mereka tempat yang sebenarnya dipakai syuting bisa dinikmati dan bisa menonton sebuah proses syuting itu mungkin sangat sulit ya, karena tidak tahu mereka di mana, dan kadang ada juga yang karena ada artisnya yang ke sini ya, mungkin satunya tempat saat ini yang jadi apa ya, daya tarik tersendiri ya, mungkin karena bisa menikmati itu juga. Rata-rata kunjungan per hari? Setelah pandemi atau Setelah pandemi berapa? Sebelum pandemi berapa? Oke, kalau sebelum pandemi itu weekday itu kurang lebih sekitar 2.000 sampai 3.000. Kalau weekend itu sekitar 12.000 sampai 16.000. Tapi untuk setelah pandemi itu weekend itu catatan terbesar itu di akhir tahun kemarin itu 2.600. Tapi rata-rata setelah saat ini ya sekitar 1.500-an lah kalau saat ini. Untuk weekday-nya rata-rata ya 400 sampai 600. Berapa orang harus membayar untuk bisa jalan-jalan di lokasi ini? Oke, kalau untuk itu sendiri kita sebenarnya tidak ada tiket kalau untuk yang masuk ke studio aja. Nah ini jadi dari area semua ini pengunjung bisa masuk dengan bebas, hanya mengisi dana operasional saja itu sepantasnya. Jadi kita kenapa sepantasnya? Karena kita mengharapkan semua pengunjung bisa menghargai sebuah seni, karena di sini itu adalah sebuah hasil karya seni dari teman-teman art, teman-teman film dan sebagainya. Jadi kita tidak mau menghargai sebuah karya dengan angka. Jadi kita pancing mereka, dan di sini tidak ada peraturan yang tertulis dan sebagainya. Kita cuma ada himbauan di situ kayak buang sampah dan sebagainya. Kita mau menerapkan wisata edukasi di situ kayak ikan, dan itu juga ambil sendiri, bayar sendiri kayak gitu. Apa sih Mas yang orang bisa saksikan di objek wisata ini apa? Kalau untuk anak-anak muda mereka lebih seneng hunting foto ya, untuk konten-konten mereka, yaitu karena banyak-banyak istilahnya X dari sebuah film yang cukup terkenal mungkin. Namun juga ada juga yang karena hanya ikut-ikutan, dan juga ada juga yang mereka lebih banyak mencari sebuah suasana tempo dulu. Jadi karena mungkin nyari kota lama yang benar-benar ada. Nah kalau untuk sekarang sih yang paling menarik itu adalah tram atau kereta, karena di situ bisa melintas di tengah kota. Nah itu yang cukup rame. Dan kita ada museum juga di situ, Museum Bumi Manusia untuk karyanya Pak Pram, kemudian Nantatur itu, dan juga ada Museum Habibie Ainun sebagainya. Itu kita sebagai wahana itu ada tiket tersendiri, karena kita itu memiliki hak cipta, jadi kita harus ada royalti, makanya kita kasih tiket sendiri. Dan di tiket itu sebuah pilihan, tidak ada keharusan. Jadi di sini itu tidak ada keharusan, semua apapun dari parkiran juga seikhlasnya, masuk sepantasnya. Terus kalau mau ke wahana atau tiket terusan silahkan mau pilih kayak gitu.
Harapannya Mas dengan lokasi ini diubah menjadi lokasi wisata, harapannya? Harapannya yang pertama tentunya seperti niat saya dari awal, saya mau tempat kelahiran saya itu bisa terkenal atau go internasional, itu pertama. Kedua, dapat memancing industri kreatif yang ada di sekitar, ya misalkan dengan warung ataupun mendongkrak dengan yang namanya wisata tenun dan sebagainya. Harapannya ya warga setempat sekitar ya ini jadiin sebuah trigger yang bisa memancing bisnis ataupun kreatif yang lain seperti itu.